Hai semua, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Pemilihan Materi Pelajaran dan Media Pembelajaran, yang beranggotakan Elga Damayanti, Siti Nova Fitriani, Lintang Ajeng Pramesti, Lela Mei Varianti, Nanda Fadila Ihrom, Rion Saputra, dan Angga Saputra. Hari ini kita akan membahas modul 11, yaitu kegiatan belajar 1, pemilihan dan pengorganisasian materi pelajaran, serta kegiatan belajar 2, pemilihan media dan sumber belajar. Pertama-tama kita akan membahas A. Pengertian materi pelajaran. Menurut Sanjaya tahun 2009, materi pelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa, dengan kompetensi dasar untuk mencapai standar kompetensi setiap mata pelajaran. Materi pelajaran dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah segala sesuatu yang dibahas dan dipelajari siswa dalam pembelajaran untuk mencapai indikator pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, B. Jenis-jenis materi pelajaran. Menurut Tyler tahun 1949, jenis-jenis materi pelajaran terdiri dari 3 macam. Pertama, pengetahuan atau knowledge. Menurut Sanjaya tahun 2009, mata pelajaran jenis pengetahuan adalah berbagai informasi yang disimpan dalam pikiran dan dapat diungkapkan kembali apabila diperlukan. Kedua, keterampilan atau skill. Menurut Tyler tahun 1949, secara umum keterampilan adalah an ability to perform an action or group of actions, yaitu kemampuan melakukan satu atau serangkaian kegiatan. Ketiga, nilai atau values. Secara umum yang termasuk kategori nilai adalah semua kesepakatan, ketentuan, peraturan, hukum, dan perundang-undangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang menyangkut semua aspek kehidupan. C. Pemilihan materi pelajaran. Pemilihan materi pelajaran perlu ditentukan oleh guru agar pembelajaran yang dilaksanakan benar-benar efektif dan efisien dalam membantu siswa mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Tim Pustaka Justisia mengemukakan 3 prinsip yang perlu kita perhatikan dalam memilih materi pelajaran, yaitu 1. Prinsip relevansi, 2. Prinsip konsistensi, dan 3. Prinsip kecukupan. D. Pengorganisasian materi pelajaran. Berkenaan dengan pengorganisasian materi pelajaran, Ornstein tahun 1990 mengemukakan 4 cara untuk mengurutkan atau mengorganisasikan materi pelajaran. Pertama, dari sederhana menuju ke yang kompleks atau simple to complex. Kedua, dari bagian-bagian ke keseluruhan atau parts to whole. Ketiga, dari keseluruhan menuju ke bagian-bagian atau whole to parts. Dan keempat, kronologis. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, dari sederhana menuju ke yang kompleks. Artinya, materi pelajaran disusun mulai dari hal-hal yang mudah dan sederhana menuju ke konsep yang lebih sulit dan mendalam. Kedua, dari bagian-bagian ke keseluruhan. Pendekatan ini dimulai dari pengenalan bagian-bagian kecil terlebih dahulu, kemudian digabungkan menjadi satu kesatuan yang utuh. Ketiga, dari keseluruhan menuju ke bagian-bagian. Sebaliknya dari sebelumnya, pendekatan ini diawali dengan memahami gambaran besar atau konsep utuh terlebih dahulu, lalu dijelaskan bagian-bagian pembentuknya. Dan keempat, kronologis. Artinya, materi diurutkan berdasarkan urutan waktu atau kejadian agar peserta didik dapat memahami alur peristiwa secara runtut. Kegiatan belajar 2, pemilihan media dan sumber belajar. A. Media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dan menjadi bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran. 1. Pengertian media pembelajaran dan hubungannya dengan pendidikan. Media adalah segala sesuatu atau sistem yang digunakan untuk menyampaikan komunikasi atau stimulus pembelajaran kepada peserta didik.
Dengan kata lain, media menjadi perantara agar pesan pembelajaran dapat diterima dengan lebih efektif. Selanjutnya, 2. Fungsi dan manfaat media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan bagian integral dari sistem pembelajaran. Artinya, media pembelajaran adalah salah satu komponen penting yang berhubungan dengan komponen lainnya dalam rangka mewujudkan situasi belajar yang kondusif, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Ada beberapa manfaat dari media pembelajaran, yaitu 1. Membangkitkan motivasi belajar siswa. 2. Membantu meningkatkan pemahaman. 3. Menyediakan berbagai pengalaman belajar. 4. Memperkuat proses belajar. 5. Memenuhi minat yang bervariasi. 6. Mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Dan 7. Mengubah dan membentuk sikap peserta didik. 3. Jenis-jenis media pembelajaran. Banyak media yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan oleh guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta proses belajar siswa. Beberapa jenis media pembelajaran tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori utama, yaitu A. Media audio, yaitu media yang hanya mengandalkan suara, seperti radio, podcast, atau rekaman suara, yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. B. Media audio visual, yaitu media yang memadukan suara dan gambar sekaligus, seperti video pembelajaran, film edukatif, atau animasi, yang membantu siswa memahami materi dengan lebih menarik dan menyenangkan. 2. Media visual yang tidak diproyeksikan. Media visual yang tidak diproyeksikan merupakan media yang paling sering digunakan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Secara garis besar, media yang tidak diproyeksikan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Gambar fotografi, 2. Grafik, dan 3. Media 3 dimensi. C. Media audio visual. Jenis media ini mengandung unsur audio dan visual. Pesan pembelajaran yang disampaikan melalui media ini dapat dipandang dan didengar oleh siswa, sehingga media audiovisual sering disebut juga sebagai media pandang dengar. 4. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Menurut Gagne, Briggs, dan Walger tahun 1992, ada 3 faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih media pembelajaran. A. Karakteristik media. Media pembelajaran memiliki karakteristik yang berbeda-beda berdasarkan keandalan, pembuatan, penggunaan, dan cara penyampaian pesan, baik secara visual, audio, maupun gabungan keduanya. Beberapa media dapat dibuat oleh guru sendiri, sementara yang lain memerlukan keahlian khusus. Oleh karena itu, guru perlu memahami karakteristik setiap media agar dapat memilih media yang paling tepat dan efektif dalam proses pembelajaran. B. Karakteristik tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran berfokus pada penguasaan kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, serta sikap atau nilai. Setiap kompetensi tersebut memerlukan pengalaman belajar yang berbeda. Pengetahuan diperoleh melalui pengkajian konsep yang dipelajari dengan bantuan media seperti gambar, diagram, atau model. Keterampilan dikembangkan melalui kegiatan pemodelan, simulasi, dan latihan dengan menggunakan media bergerak atau video. Sedangkan sikap dan nilai dikuasai melalui penghayatan terhadap tayangan atau program video yang relevan. Oleh karena itu, pemilihan media pembelajaran harus selalu disesuaikan dengan jenis kemampuan yang ingin dicapai. C. Karakteristik siswa. Siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda, seperti gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Oleh karena itu,
Media pembelajaran perlu dibuat bervariasi untuk mengakomodasi perbedaan gaya belajar tersebut. Siswa dengan gaya belajar visual lebih mudah memahami materi melalui gambar atau tampilan visual. Sementara siswa auditori belajar lebih baik dengan mendengarkan suara atau penjelasan lisan. Dan siswa kinestetik belajar lebih efektif melalui kegiatan fisik atau praktek langsung. Selain itu, kemampuan membaca dan tingkat berpikir siswa juga mempengaruhi pemilihan media. Semakin rendah usia dan kemampuan berpikir siswa, maka media pembelajaran harus semakin konkret dan mudah dipahami. Karena itu, guru perlu mempertimbangkan karakteristik siswa agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Di samping ketiga faktor tersebut, masih ada beberapa faktor lain yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. A. Rancangan pembelajaran, yaitu kesesuaian media dengan tujuan, materi, dan metode yang digunakan dalam proses belajar. B. Ketersediaan alat pendukung, yaitu fasilitas atau perlengkapan yang dibutuhkan agar media dapat digunakan dengan optimal. C. Tingkat keterbacaan media, yaitu sejauh mana media mudah dipahami oleh peserta didik sesuai dengan kemampuan mereka. Dan D. Situasi serta kondisi kelas, yaitu keadaan lingkungan belajar seperti jumlah siswa, ukuran ruangan, dan suasana kelas yang dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan media. Sumber belajar. 1. Pengertian dan jenis-jenis sumber belajar. Menurut Association of Education and Communication Technology atau AECT, sumber belajar adalah semua sumber, baik berupa data, orang, maupun wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam kegiatan belajar, baik secara terpisah maupun secara terintegrasi, sehingga dapat mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar. AECT mengemukakan 6 jenis sumber belajar, di antaranya A. Pesan atau message, B. Orang atau people, C. Bahan atau materials, D. Alat atau tools and equipments, E. Teknik atau techniques, dan F. Lingkungan atau settings. Manfaat sumber belajar. Penggunaan berbagai sumber belajar dalam proses pembelajaran dapat memberikan banyak manfaat. Di antaranya A. Memenuhi kebutuhan belajar siswa. Artinya, setiap siswa bisa belajar sesuai dengan gaya dan kecepatan belajarnya masing-masing. B. Membuka dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Sumber belajar yang menarik dapat menumbuhkan rasa ingin tahu dan semangat untuk terus belajar. C. Meningkatkan kebermaknaan belajar. Dengan berbagai sumber belajar, siswa tidak hanya menghafal, tetapi benar-benar memahami makna dari apa yang dipelajarinya. D. Meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar. Sumber belajar mendorong siswa lebih aktif, kreatif, dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Kriteria pemilihan sumber belajar. Dalam memilih sumber belajar, guru perlu memperhatikan beberapa hal penting, yaitu A. Tuntutan kurikulum. Sumber belajar harus sesuai dengan tujuan dan kompetensi yang ingin dicapai dalam kurikulum. B. Taraf berpikir dan kemampuan siswa. Guru harus menyesuaikan sumber belajar dengan usia, tingkat pemahaman dan kemampuan belajar siswa. C. Ekonomis. Pilihlah sumber belajar yang mudah didapat dan tidak memerlukan biaya besar. D. Kepraktisan dan kesederhanaan. Sumber belajar sebaiknya mudah digunakan oleh guru maupun siswa tanpa memerlukan peralatan yang rumit. E. Fleksibel atau luas. Artinya,
Sumber belajar dapat digunakan untuk berbagai situasi dan kondisi pembelajaran. F. Waktu yang tersedia. Sumber belajar harus disesuaikan dengan alokasi waktu agar pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Selamat datang di modul 12, merancang kegiatan pembelajaran. Pada modul ini, kita akan mempelajari bagaimana seorang guru merancang kegiatan pembelajaran yang efektif, menarik, dan bermakna bagi siswa. Dalam modul ini, kita akan membahas 2 kegiatan belajar penting, yaitu kegiatan belajar 1, pengalaman belajar, dan kegiatan belajar 2, metode mengajar dan prosedur pembelajaran. Baiklah, kita mulai dengan kegiatan belajar 1, pengalaman belajar. Pertama, mari kita pahami apa yang dimaksud dengan pengalaman belajar. Pengalaman belajar diartikan sebagai interaksi antara siswa dengan kondisi lingkungan eksternal secara aktif. Artinya, pengalaman belajar bukanlah isi atau materi pelajaran itu sendiri, melainkan aktivitas pembelajaran yang dilakukan guru untuk memfasilitasi proses belajar siswa. Dengan kata lain, pengalaman belajar terjadi ketika siswa berinteraksi dengan situasi belajar yang dirancang oleh guru, sehingga mereka dapat merespons, bereaksi, dan membangun pemahaman baru melalui kegiatan tersebut. Jadi, tugas utama guru adalah menciptakan kondisi belajar yang kaya akan pengalaman, agar setiap siswa dapat belajar secara aktif dan bermakna. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis pengalaman belajar dan kegiatan belajar. Menurut Tyler, terdapat beberapa jenis pengalaman belajar yang dapat dikembangkan oleh guru dalam proses pembelajaran. Jenis-jenis tersebut antara lain: pertama, pengalaman belajar untuk mengembangkan keterampilan berpikir. Melalui kegiatan ini, siswa dilatih untuk berpikir kritis, menganalisis, dan memecahkan masalah yang mereka hadapi dalam pembelajaran. Kedua, pengalaman belajar untuk memperoleh informasi. Pengalaman ini membantu siswa dalam mencari, mengolah, dan memahami berbagai pengetahuan baru melalui membaca, mendengarkan, atau mengamati. Ketiga, pengalaman belajar untuk membangun sikap sosial. Dalam kegiatan ini, siswa belajar bekerja sama, berkomunikasi, dan menghargai pendapat orang lain melalui aktivitas kelompok atau diskusi. Keempat, pengalaman belajar untuk mengembangkan minat. Guru perlu merancang kegiatan yang menarik dan sesuai dengan minat siswa agar mereka lebih termotivasi dan antusias dalam belajar. Dengan memahami keempat jenis pengalaman belajar ini, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Sekarang kita masuk ke bagian B, pemilihan pengalaman belajar. Dalam memilih pengalaman belajar, guru perlu mempertimbangkan beberapa prinsip penting agar kegiatan belajar benar-benar efektif dan bermakna bagi siswa. Prinsip pertama, untuk mencapai tujuan atau kompetensi tertentu, siswa harus memiliki pengalaman yang memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mempraktikkan perilaku yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran. Prinsip kedua, pengalaman belajar harus memberikan kepuasan kepada siswa ketika mereka melaksanakan perilaku atau aktivitas pembelajaran tersebut. Prinsip ketiga, pengalaman belajar harus berada pada tingkat yang memungkinkan keterlibatan aktif siswa, sehingga mereka benar-benar terlibat dalam proses belajar. Prinsip keempat, perlu diingat bahwa beragam pengalaman belajar dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang sama. Guru dapat memilih variasi kegiatan sesuai konteks dan karakteristik peserta didik. Dan prinsip kelima, satu pengalaman belajar yang sama dapat menghasilkan berbagai hasil belajar atau outcome pada diri siswa. Oleh karena itu, guru perlu merancang pengalaman belajar dengan cermat agar tujuan pembelajaran tercapai sekaligus menumbuhkan potensi terbaik dari setiap siswa. Selanjutnya, kita masuk ke bagian C, prinsip-prinsip merancang pengalaman belajar.
Proses pembelajaran akan berjalan dengan baik apabila guru mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Untuk itu, guru harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dalam menyampaikan bahan ajar secara terencana, sesuai dengan tujuan pembelajaran dan waktu yang tersedia. Ada beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan guru dalam merancang pengalaman belajar siswa, yaitu: pertama, prinsip mengaktifkan siswa. Guru harus mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif, baik secara fisik maupun mental, agar pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru. Kedua, prinsip kesesuaian. Setiap kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan tujuan, karakteristik siswa, serta konteks materi yang diajarkan. Ketiga, prinsip memberikan kepuasan. Pengalaman belajar yang baik harus mampu memberikan rasa puas, senang, dan keberhasilan bagi siswa dalam proses belajar. Keempat, prinsip pengalaman belajar yang sama menimbulkan hasil yang berbeda. Artinya, meskipun siswa mengikuti kegiatan yang sama, hasil belajar mereka bisa berbeda sesuai dengan kemampuan dan pengalaman masing-masing. Dan kelima, prinsip variasi pengalaman belajar. Guru perlu menciptakan berbagai variasi kegiatan agar pembelajaran tidak monoton dan dapat menjangkau berbagai gaya belajar siswa. Dengan menerapkan kelima prinsip ini, guru dapat menciptakan proses belajar yang aktif, menyenangkan, dan bermakna bagi seluruh peserta didik. Kita masuk ke kegiatan belajar 2, metode mengajar. Metode mengajar adalah cara guru menghubungkan kegiatan mengajar dan belajar siswa agar pembelajaran berjalan efektif. Pertama, metode ceramah. Guru menyampaikan materi secara lisan untuk menjelaskan konsep atau informasi baru. Kedua, metode tanya jawab. Guru dan siswa saling bertukar pertanyaan dan jawaban, menciptakan komunikasi dua arah agar siswa lebih aktif. Dengan memilih metode yang tepat, pembelajaran akan lebih menarik dan mudah dipahami. Selanjutnya, kita bahas metode diskusi. Metode diskusi adalah metode atau cara penyajian bahan pelajaran melalui wahana tukar pendapatan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah diperoleh siswa sebelumnya guna memecahkan suatu persoalan atau permasalahan. Metode resitasi. Metode penugasan atau resitasi merupakan suatu metode atau cara yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk yang telah dipersiapkan guru, sehingga dapat mengalami kegiatan belajar secara nyata. Sekarang kita masuk ke bagian B, kriteria pemilihan metode mengajar. Tidak ada satu metode mengajar pun yang selalu baik digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Yang ada adalah metode itu tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Artinya, tidak semua kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan hanya satu metode saja, tetapi dapat dilakukan dengan variasi penggunaan metode mengajar. Untuk itu, agar metode yang dipilih tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dirancang, guru perlu memperhatikan hal-hal berikut. 1. Faktor tujuan. 2. Faktor materi atau isi. 3. Faktor siswa. 4. Faktor waktu. 5. Kemampuan guru. Selanjutnya, kita masuk ke bagian C, prosedur pembelajaran. Secara umum, perancangan kegiatan pembelajaran terdiri dari 4 prosedur utama, yaitu: pertama, pra-pembelajaran. Tahap persiapan guru dan siswa sebelum kegiatan belajar dimulai. Kedua, kegiatan awal, yaitu pembukaan yang berisi motivasi, persepsi, dan penyampaian tujuan pembelajaran. Ketiga, kegiatan inti, yaitu proses utama pembelajaran, di mana guru dan siswa berinteraksi untuk mencapai kompetensi. Dan keempat, kegiatan penutup, berupa refleksi, rangkuman, dan penilaian terhadap hasil belajar. Keempat prosedur ini membantu guru mengelola pembelajaran secara terarah dan efektif. Terima kasih banyak teman-teman atas semangat dan perhatian luar biasa selama pembelajaran kali ini.
Semoga materi yang kita pelajari hari ini menginspirasi dan membantu kalian menjadi guru hebat yang kreatif, inovatif, dan selalu membawa energi positif di kelas. Tetap semangat, terus belajar, dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Salam hebat untuk semua calon pendidik Indonesia yang inspiratif.